Assalamualaikum, selamat hari Minggu semuanya yang lagi berlibur, males-malesan, mager di rumah ya. Udah tepat ada di depan layar kaca Anda karena ini saatnya untuk grouping. No secret. Wah, sama saya Rose, ada Daniel juga rajin kita semua ya, walaupun hujan apapun selalu hadir menemani Anda. Sebelum kita ngobrol sama bintang tamu kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan, banyak menuai perhatian publik dan juga komentar-komentar, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ini yang lagi rame adalah sorotan publik seputar hubungannya Happy Asmara gitu. Kalau kemarin kan sempat rame tuh Happy diduga ada deket sama anaknya siapa? Anaknya orang kaya gitu ya. Iya Kak, Aji Sam ya kan. Tapi ternyata kemarin itu muncul ada video dia tuh datang nonton konser apa sih? Dengan tangan sama yang namanya Gilga. Gilga ini juga seorang penyanyi ya. Penyanyi gitu yang juga pernah duet juga bikin konten ya sama Denny Caknan juga, which is Denny Caknan itu adalah mantannya Happy Salma ya kan. Terus pernah juga duet sama Happy Salma, makanya dijodoh-jodohin sama netizen. Nah kemarin nih ada kompilasinya mereka ternyata kok gandengan, wah banyak yang senang. Oh berarti sama ini nih, coba kita lihat yang berikut. Saben kangen seliramu. Mohon maaf hari Minggu agak salah ya, Happy Asmara. Tadi aku bilang apa? Happy Salma ya? Salah, astaga. Mohon maaf ya. Oke, kita kembali ke Happy Asmara. Ini kalau kita lihat di Insta story-nya Gilga gitu ya, dia juga sempat nih. Maaf ya hari ini aku telat datangnya katanya. Walau halangan rintangan menerjang tidak menjadi alasan kita untuk selalu bersama. Sun Gokong gitu. Terus ada tapi di kecil itu tulisannya tuh. Ini bahkan aku aja nggak bisa baca ya. Tapi kan netizen jeli dibaca karena harus menjemput Cinderella. Dibilang kan Cinderella gitu ceritanya. Ya jadi banyak komentar netizen yang terutama shippers yang memang menjodohkan Happy Asmara sama Gilga itu yang senang. Nih ada kronologinya nih sebenarnya ya. Kronologinya aku baca dulu kronologi ya. Agustus 2022 itu kan Happy Asmara sama Denny Caknan itu dikabarkan putus ya. Kemudian Januari 2023 itu lagu Nemen viral, itu lagunya si Gilga. Nah Juni 2023 ada konten Denny Caknan duet sama Gilga lagu Nemen. Nah 7 Juli 2023 Denny Caknan tuh menikahin Bella Bonita. 2 Juli ya, which is abis itu sebelumnya gitu. 2023 Gilga mulai duet sama Happy Asmara ya kan. Jadi sebelum Denny Caknan nikah tuh ini udah duet nih ya kan. Jadi banyak netizen menduga oh jangan-jangan emang dikenalin sama Denny Caknan ke Gilga ini Happy Asmaranya ya nih. Ya mungkin bisa jadi dikenalin Mas Den juga loh secara Mas Gilga salah satu sahabatnya Mas Den. Dan Mbak Hep juga pernah hampir nikah sama Mas Den. Positif jengking wae gitu ya. Lanjut berikutnya. Gilga siapa? Aku nggak tahu. Kalau Happy udah tahu ya. Coba dicari tahu kalau nggak tahu ya kan. Boy yang lagunya judulnya Nemen kalau nggak tahu. Yang berikutnya ada lagi Happy Asmara bukannya sama pengusaha kaya raya di Joni itu. Ya itu yang tahu kayaknya cuma Happy Asmara ya. Coba ya nanti kita itu minta waktu wawancara dia susah banget sih ya. Berikutnya apa lagi? Kok cowoknya yang artis? Dia emang gimana sih maksudnya? Netizen ini pada galak-galak juga ya. Ada lagi yang berikut. Gantengan Gilga daripada sebelah. Sebelah mana? Sebelah yang mana nih? Ini kan banyak yang tersinggung ya kalau ada yang ngerasa. Baiklah kalau gitu kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang hadir hari ini. Ada Meldi. Ini tinggal menghitung hari dia mau melahirkan ya. Kita mau nanya banyak sih. Dia tuh kayak hamil gede gini juga masih rajin aja jualan ya. Itu satu. Sama kedua kemarin kan hari Kamis kemarin ya tantemu kan ada acara lamaran tuh yang disiarkan secara langsung di TV. Tapi kok Meldi nggak datang sih? Terus kok? Nah kita tanya-tanya ya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Rosa Meldianti, pedangdut kelahiran 1996 yang merupakan keponakan Dewi Persik ini sempat berseteru dengan DP namun berdamai usai saling sindir di sosial media dan saling lapor polisi. Perempuan yang membuka usaha kuliner dan awalnya sempat dihujat netizen ini usahanya semakin laku dan kerap dipuji netizen di mana Meldi mengaku serius dalam mengurus hingga mengecek kualitas makanan tersebut.
7 Maret kemarin merupakan acara lamaran tantenya Dewi Persik dengan Ruli yang disiarkan di salah satu stasiun televisi swasta dan dihadiri kerabat. Namun Ruli hanya hadir secara virtual lewat sambungan panggilan video karena sedang menjalankan tugas di luar negeri. Netizen pun salah fokus dan berkomentar bahwa seragam keluarga DP lucu karena berwarna hijau. Mengapa Meldi tidak datang pada acara lamaran Dewi Persik meskipun sudah berbaikan? Benarkah Meldi kerap dipuji sang suami karena masakannya kini lebih enak dibanding saat masih pacaran dulu? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan Meldi. Tuh lucu banget sih. Oke Meldi, ini yang pertama kita mau ucapin selamat ya. Tante kamu kan ini tantenya kalau syuting pagi soalnya nggak ketemu aku ya. Kemarin udah ada acara lamaran ya hari Kamis. Alhamdulillah gitu ya. Coba kita lihat postingan Instagramnya nih dari Meldi ya. Selamat Anti atas lamarannya dengan uang panai berupa 1 kilogram logam mulia. Happy selalu Antiko ya. Ini kan acara memang ditayangkan di sebuah stasiun televisi. Ya. Nanti akan ada acara khusus untuk keluarga juga nggak sih? Kayaknya enggak sih, nanti ada kejutan-kejutan lagi lah selanjutnya yang Anti bakal kasih gitu aja. Oh gitu. Makanya pantengin aja terus. Pantengin itu. Kamu kenapa kemarin nggak lihat kamu ada di acara ini? Karena yang diminta kan dari pihak dari Om Ruli juga yang udah umur-umur gitu. Yang udah Di situ umur-umur. apa ada Mama Meldi. Oh mama kamu ada, Iya. ya. Jadi yang muda-muda nanti aja lah Iya. gitu ya. Oke. Nah, Bagian support dari belakang gitu. coba kita lihat seperti apa sih cuplikan video lamarannya Ruli ke Dewi Persik berikut ini. Aku jujur mah, Dewi tuh sebenarnya bimbang. Dewi pingin ini yang terakhir buat Dewi mah. Sebenarnya ada sedikit rasa trauma yang ada dalam diri Dewi dengan pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi dalam hidup Dewi. Dewi pernah ditipu, pengalaman dikhianati, pengalaman kekerasan dalam rumah tangga. Dewi cuma minta sama mama dan keluarga, mama tahu bahwa Dewi dari lubuk hati yang paling dalam mencintai Mas Ruli. Dewi cuma pengen mama memberikan waktu kepada Dewi untuk bisa berproses dengan Mas Ruli, untuk bisa belajar, untuk mempelajari Mas Ruli, dan Mas Ruli juga belajar berproses untuk Dewi. Sebelumnya aku mau minta maaf sebesar-besarnya dengan berat hati. Aku ingin ngungkapin bahwa hari ini hari istimewa buat aku tidak bisa hadir secara fisik karena aku baru saja mengemban tugas sebagai pilot di Pakistan. Oh ini, haru banget ya. Aduh sedih deh. Kamu lihatnya juga sedih ya? Iya. Mau diulang-ulang berapa kali tetap sedih karena perjalanannya Tante Dewi sama Om Ruli itu nggak semudah itu gitu. Maksudnya banyak lika-liku yang harus dilaluin, yang harus Anti hadapin gitu. Dan kenapa sampai harus lewat jarak jauh kayak gitu? Karena mungkin Om Ruli udah terlalu cinta banget ya, takut kehilangan. Jadi mau nggak mau kebetulan baru berangkat juga ke Pakistan. Jadi udah deh diselenggarain aja, nggak apa-apa. Yang penting kita udah punya ikatan. Oh, di tanggalnya udah diputuskan, Tentuin, ya. tiba-tiba dia harus bertugas ke Pakistan. Jadi akibatnya jadi Begitu. ada jarak jauh gitu ya. Untung teknologi sekarang udah ada ya. Iya. Tapi Onti tadi kan sempat bilang bahwa sebenarnya masih agak perlu proses gitu buat Onti. Ya karena kan mungkin yang kata Meldi tadi bilang, Tante Dewi tuh menjalanin hal yang nggak mudah gitu. Banyak banget lika-liku yang Aunty jalanin, yang Aunty hadapin. Apalagi ketraumaan-ketraumaan sebelum-sebelumnya itu membuat Aunty harus berpikir ulang. Tapi dari segi Om Ruli selalu mencoba untuk membuktikan kalau saya bisa jadi yang terbaik, saya beda dengan yang lain gitu, dan menghargai posisi Aunty sebagai wanita kayak gitu. Kayak contohnya lamaran yang dikasih, uang panah yang dikasih, itu sangat membuat Aunty saya tuh jadi kayak berharga gitu sebagai wanita, nggak seperti yang sebelum-sebelumnya yang ini. Jadi kayak keluarga pun ya senang gitu, jadinya support. Dan Om Ruli juga membuktikan sampai detik ini bahwa dia memang sangat benar-benar mencintai Aunty gitu.
Ini kan dua bulan atau beberapa bulan yang lalu gitu juga sempat rame ya, katanya sempat putus. Habis itu ada video lah gitu ya, Om Ruli lagi sama teman-temannya, terus ada cewek-cewek lain gitu kan. Tapi habis itu udah diklarifikasi ya, sama Onti sendiri, Dewi Persik sama Rulinya juga sudah mengklarifikasi bahwa pada saat itu memang hubungannya ya lagi berproses dan nggak selingkuh gitu Rulinya ya. Ada klarifikasi seperti itu. Apakah benar isu kalau Mas Ruli selingkuh? Dijawab sendiri aja. Tidak benar. Alasannya? Ya, oke, selama aku jalanin hubungan sama Dewi, aku nggak pernah selingkuh. Kita seru-seruan aja, rame-rame di Bali. Kita itu siapa? Kita itu teman-teman, Oke. teman-teman semua. Itu ada laki-laki, ada perempuan, Iya. ya. Tapi kalau itu disebut suatu perselingkuhan, itu salah. Gitu kan. Karena kamu nggak Iya. sampai ada yang bilang peluk-pelukan lah, Oh gitu. enggak, pelukan itu seperti apa dulu, gitu kan ya. Kalau pelukan nafsu kan beda ya. Kalau kita seru-seruan antar teman kan beda. Ya itu adalah teman-teman aku. Oh gitu. Nanti cerita gak sih Rama waktu itu ributnya sebelum ini kan pada saat Iya. kondisi putus kan. Selalu cerita, apapun itu selalu cerita ke Melody. Apa yang masih menjadi tantangan mereka pada saat itu? Ya namanya suatu hubungan kan kita nggak bisa berharap selalu mulus. Iya. Pasti mungkin ada cekcok yang dalam satu hubungan yang bikin clash sedikit, tapi nggak yang terus langsung putus-putus seputus-putusnya. Karena kalau Tante Dewi curhat ke Melody selalu beri masukan yang nanti sabar dulu, kita lihat dulu, kita nggak boleh ambil emosi. Karena ketika dalam hubungan kita emosi, yang ada nanti kita rugi, seperti itu. Maksudnya ya kita saling ngasih masukan aja. Dan pas aku dengar kabar itu juga, aku nggak ambil langsung, Nggak oh ya ambil- gitu. Itu seperti itu nggak. Karena aku sendiri juga nggak bisa menjudge iya, karena nggak ada bukti yang kayak CCTV atau apa. Dan Meli juga nggak ada di tempat. Aku nggak bisa mengiyakan. Karena kan namanya orang, apalagi kalau untuk di tempat umum itu hal yang riskan kalau misalkan melakukan hal-hal negatif gitu. Apalagi dengan Om Ruli yang dikenal sama orang kalau pasangannya Tante Dewi gitu kan, harusnya kan bisa jaga image, nggak mungkin seperti itu dong, nggak seteledor itu. Aku tuh kasih taunya seperti itu. Oh, iya. gitu. Walaupun pasti sempat kalau pertama kali lihat kan kayak emosi ya pasti ya. Tapi kan di situ nggak ada foto yang sama cewek atau apa gitu, cuman dia dengar cerita atau apa. Tapi aku nggak bisa nanggepin itu jadi suatu kebenaran gitu, karena aku juga nggak ada di sana. Tapi akhirnya mereka kemudian balik lagi sampai akhirnya lamaran. Iya, akhirnya Jadi ini Om Rulinya yang ini banget ya Om pengen. Rulinya nelfon suami aku. Oh, terus? Dia menjelaskan yang terjadi itu seperti apa, nggak Oke. seperti itu, nggak seperti itu, nggak seperti itu. Karena memang kan Om Ruli suka cerita kalau misalnya ada masalah sama suami aku. Di sini suami aku juga ngasih masukan juga, kita omong-omongan lah gimana rundingan yang enaknya seperti apa. Akhirnya ya udah buktiin kalau memang nggak terjadi seperti itu, dan Om Ruli di sini bisa membuktikan ke Tante Dewi sampai di titik saat ini. Terus apalagi yang mau dipermasalahkan? Oh ya udah, yang penting kan mereka yang berdua yang menjalaninya udah saling percaya, ya udah gitu ya. Tapi ya itu tadi, jadi aku bertanya-tanya tuh kan di TV tuh lamarannya. Onti Dewi tadi bilangnya masih sebenarnya masih ragu karena ada banyak trauma-trauma gitu ya. Tapi tuh terjadi juga acara lamarannya di TV. Nah kan tanya akan ada lagi nggak acara di rumah, kamu bilang nggak ada. Ya kita nggak tahu, lihat aja ke depannya. Ntar kan yang berhak menjawab Tante Dewi. Oh iya Surprise. betul-betul ya. Iya, iya, betul juga. Nah ini benarkah buat Onti juga, ini kan Om Rulinya dinasnya di Pakistan sekarang. lagi di Pakistan. Baru kan ya. Nah ini nanti kalau misalnya gitu, udah ada bayangan wacana-wacana nggak nanti apakah akan ngikut ke Pakistan? Ada sih, cuman kan rahasia. Ntar lihat aja udah. Rahasia. Namanya iya. juga secret. Ini harus ini secret. Secret dulu ya, Iya. karena ya kita emang harus hati-hati sebelum Iya. hari H-nya ya. Ini ada baju seragam lamaran jadi sorotan gitu. Mana komentar netizennya, coba kita baca apa sih komentarnya. Itu dua mama yang di kanan kiri Mbak DP, kenapa kostumnya aneh? Aku seperti itu. Wah seperti ada penutup kepalanya. Terus dijawab, kan orang kan beda-beda Mbak, pakai kalian yang suka karena itu kebahagiaan yang mereka miliki, bukan kebahagiaan diatur orang. Lagi berikutnya apalagi, maaf ini siapa sih ngedesain baju? Kayak di film India. Nih, kamu ketawa aja. Aku soalnya gak tawain juga. Ketawain juga. Iya gimana gitu. Itu kan yang nyari desainnya itu kan mamaku. Mamaku tuh suka fashion memang. Dan yang aku juga suka fashion gitu. Tapi menurut aku sih masih normal-normal aja gitu loh.
Kalau kalian suka ya monggo pakai, kalau nggak pede ya jangan. Tapi kamu ketawa juga. Aku ketawa soalnya komen orang-orang lucu-lucu, Oh, nggak lucu. makan hati sih. Soalnya memang, mama kayak Harry Potter ya, Ma. Malah aku tuh ngomong kayak gitu di grup. Tapi kan ya gimana lagi, Iya, ya iya. udahlah namanya fashion, mereka yang Ah, suka iya, gitu. iya, Jadi iya. kita nggak bisa nentuin Yang penting sesuai. pakai aja happy kok ya. Oh, ya. Yang berikut, nah ini kan ini Meldi kan mau melahirkan dia, insya Allah Iya, ya lancar. iya, Kalau insya Allah lancar antara akhir bulan sampai awal bulan Iya. gitu kan. Ini juga lagi rame kemarin itu sorotan ada pilot yang ketiduran ya selama 28 menit gitu. Gara-gara salah satu alasannya adalah kecapean nungguin istrinya yang baru melahirkan. Suami kamu pilot juga. Tapi kan kalau Itu menjadi pembicaraan juga nggak tuh? untungnya kalau suami aku kan kargo dan dia udah ngambil cuti agak panjang sebelum aku melahirkan gitu. Oke. Jadi insya Allah nggak ada keganggu dengan maskapai sih. Jadi nanti pada saat kamu melahirkan itu suami kamu masih ada cutinya tuh? Dari sebelum aku melahirkan, aku 3 bulan hamil itu udah nggak terbang. Oh Dia gitu. fokus ke bisnis gitu. Oh lagi Karena fokus kan, ke bisnis. kalau kargo nggak seketat itu. Oh, nggak seramai dan gitu ya, Iya. gitu ya. Oh, jadi akan ditemani oleh suami nih. Temenin, jadi nggak was-was juga, jadi nggak akan ketiduran dia. Udah dikasih pembagian tugas kan nanti kamu ini, aku itu gitu ya. Lebih ke pengennya sih aku semua sih yang ini sih, kayak aku nggak percaya gitu dipegang suamiku pun. Gimana sih? Ya kan kamu kalau butuh ke kamar mandi kan anaknya dititipin. Nggak ada mama datang ke sini. Mama. Oke, baiklah. Ayo kita tunggu deh Nana kabar baiknya ya. Masih terus masak-masak, Bu? Terus dong. Nanti melahirkan akan dibikin live juga. Oh tetap makan, kan butuh asupan. Ada konten makan. Ada dong, kan tetap butuh asupan. Sebelum makan. sampai detik-detik sebelum melahirkan ya. Sebelum gitu ya Tetap kan. ada konten makan. Nanti kita mau lihat di masakannya Meldi ya. Tapi sebelumnya kita mau ngobrol sama ini aduh pasangan suami istri yang kemarin aku baca artikelnya juga kaget. Hah, ini mau pindah ke Kanada beneran gitu ya. Terus gimana sih persiapannya? Mendadak banget gitu ya. Ada apa, kenapa? Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Tengku Firmansyah, aktor kelahiran 1977 ini mengenal Cindy Fatikasari pada saat keduanya memerankan sinetron cerita cinta hingga memutuskan untuk ta'aruf dan menikah pada 1999. Pasangan yang sudah menikah selama 25 tahun dan jauh dari gosip miring ini dikaruniai 3 anak, diantaranya Tengku Syaira Anataya, putri sulung yang diizinkan untuk menikah muda di usia 23 tahun pada Juli lalu. Serta anak kembarnya yaitu Tengku Omar Atalah dan Tengku Kianu Zimran yang diizinkan untuk berkuliah di Kanada September mendatang dengan jurusan Social Work serta mencari kampus setelah tiba di Kanada. Pasangan yang memilih ikut tinggal di Kanada karena ingin menjaga akidah dan akhlak anak-anaknya ini sudah mengajukan permanen residence sejak 3 tahun sebelumnya dan baru disetujui hingga berencana berangkat pada 16 April. Seperti apa persiapan Tengku Firmansyah dan Cindy Fatikasari yang akan tinggal di Kanada? Benarkah keduanya rela kerja apa saja selama tinggal di Kanada? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Bersama dengan Tengku Firmansyah dan juga Cindy Fatikasari yang akan bedol desa ini. Satu keluarga nih bener, berempat. Jadi Jadi- Caca kan udah ada suami di sini Kak. Kan sebelumnya mereka udah kuliah kan di Malaysia? Kianu tuh sebelumnya di Monash University di Malaysia. Jadi akhirnya ambil cuti terusinnya nanti di sana. Di Kanada. Kak ini ini udah kebayang dari dulu bahwa nanti kalau kamu pergi jauh oke kita ikutin atau ini dadakan atau gimana sih? Sebenarnya konsepnya tuh dia pengen kuliah, kerja dan tinggal di luar. Oh. Anak saya si Kianu ini. Akhirnya kita berdua gimana caranya nih kita nyariin jalurnya, pakai jalur kuliah atau jalur apa, tapi ternyata migrasinya bareng-bareng sekeluarga gitu. Jadi main applicant-nya tuh Firman Kak, gitu. Program yang kita ikutin ini gitu loh. Kita sempat discuss sama lawyer di Kanada. Karena waktu itu kan Kianu masih SMA kan waktu bilang. Jadi jurusannya tuh masih belum jelas. Lawyernya juga nggak yakin jalurnya tuh gimana ke permanent residence kata dia. Ini akan lebih gampang kalau misalnya Firman main applicant-nya pakai jalur namanya self-employed. Jadi itu tuh stream untuk orang-orang kayak kita Kak, presenter, aktor, musisi, pelukis dan sebagainya dan atlet dan sebagainya gitu loh.
Jadi ada pathway-nya untuk orang-orang seperti kita untuk bermigrasi ke sana, untuk orang-orang yang mungkin sudah karirnya sudah lumayan established gitu loh. Oh, jadi nanti ibaratnya kamu kerja di sana itu bisa lewat online, streamer gitu-gitu. Enggak, bukan. Maksudnya ini pathway jalan. permanent kan sebenarnya program permanent residence itu banyak. Bisa lewat student, bisa lewat bisnis. Nah, kalau kita lewat self employed, lewat profesi sebagai Profesinya itu. aktor Oh. gitu. Jadi Di itu sana juga dapat. nanti jadi aktor juga kalau misalnya Kalau ada, dapet ya, Kak. berarti harus belajar. Nah, itu dia tuh yang jadi masalah. Rolero. Oh, begitu. Jadi aku bisa juga dong ya? Oh bisa. Bisa. Berapa lama tuh kalian proses aplikasi sampai diterima dapat jawaban? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Karena pandemi waktu itu. Jadi Kita kalau tuh apply waktu pandemi. Tapi kalau misalnya nggak ada pandemi kayak sekarang, setahun sih udah bisa dapet jawaban, Kak. Jadi anak kamu itu udah punya cita-cita itu dari kerja kelas? SMA kelas 2 SMA. Dan ini support orang tuanya luar biasa ya? Iya. Karena dia ini banget apa? Yakin banget? Yakin banget dia nggak mau di sini, mau di luar gitu. Mau di luar. Mau. Walaupun belum tahu tujuh rahasianya apa tuh masih belum kebayang dia. Apa udah? Dia jurusannya tuh social work. Dia mau jadi kayak social worker kalau di sana. Mungkin kalau di sini mungkin kayak departemen sosial gitu kali ya. Oke. Nah, ini sampai ada artikelnya. Cindy dan Teguh nggak jadi masalah lah. Kalau belum dapat kerjaan syuting di sana, mau jadi tukang cuci piring dulu juga nggak apa-apa. Ya udah, ya nggak apa-apa. Yang penting halal kan. Iya betul. Dia betul, pasti betul. nyuci piring sih di rumah karena Iya, nyuci yang piring pasti di sendiri. rumah udah pasti. Saya bagiannya masak, dia nyuci piring, nyuci baju gitu. Jadi bagi-bagi kerjaan. Nah ini so far persiapannya udah sampai mana? Maksudnya di sana udah ada rumah kah atau gimana? Belum. Belum. Kita mungkin rent dulu untuk sementara. Terus karena kan kita juga nggak tahu kita bakal stay di kota ini selama-lamanya atau enggak. Kota apa? Tadi Edmonton. Iya. Edmonton. Oke. Itu kota ya bukan kota yang besar juga ya? Kota besar tapi bukan kota metropolitan. Bukan kota Kayak metropolitan. Vancouver gitu bukan gitu. Terus? Cuman karena kita di sana tuh ada sahabat kita dari kuliah yang stay di sana. Oh. Jadi dia yang akan membantu kita dengan segala macamnya. Meng-guide ya. Ini Tapi begini kalau gitu. misalnya kita belum yakin banget kita bakal tinggal di situ selama-lamanya kan kalau beli agak-agak ini dulu ya. Maksudnya takutnya kita Iya, mau iya, pindah iya. gitu. Jadi kita mau ya cek ombak dulu lah. Cek ombak. Nah kalau kalian pindahnya sebagai PR itu kan artinya nggak boleh pulang ke Indonesia dulu ya? Boleh. Berapa jangka waktu atau gimana tuh pengaturannya? Minimal 6 bulan harus stay karena harus ambil PR card gitu. Kalau 6 udah bulan. dapat PR card bisa bolak-balik, Bisa tapi bolak-balik. harus tinggal di sana minimal 2 tahun untuk memperpanjang 5 tahun ke depannya. Gitu. Oh, Ya, oke. dalam 5 tahun itu kita harus stay di sana selama 2 tahun. Ya. Kalau nggak PR kita hilang 5 tahun berikut. Oh jadi 2 tahun lo stay nggak boleh pulang-pulang dulu gitu ya? Iya, Kurang lebihnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, katanya sudah menghubungi agensi untuk pekerjaan, udah ada mau agensi untuk pekerjaan? agensi sih Belum, belum, karena nanti kan di kita sana nyarinya. belum dapat kartu permanen residennya. Jadi nanti setelah itu dapat baru kita bisa kerja secara legal ya. Cari Gitu. agent, casting. Oh, Paling jadi figuran dulu kali Kak. Ya nggak apa-apa lah. ya ampun kalian benar-benar memulai dari nol ya. Latihan bahasa Inggrisnya dulu juga ribet juga ini masalahnya. Mau acting pakai bukan bahasa ibu itu susah loh. Iya kan harus memahami ya. Iya. Iya. Bismillah lah. Terus udah aset-aset semua yang ada di sini tuh gimana? Masih Pelan-pelan sih ada mau kita sih, jual ya, ya. mau kita jual pelan-pelan. Jadi sambil dijual karena kalau rumah di sini dijual kan di sana juga bisa beli aset lagi gitu. Ya pelan-pelan aja sih. Nambahin modal apa Iya, segala nah. macam. Lah anak kamu kan ada yang udah nikah nih. Itu sedihnya Dia mau ya. tinggal di Balikpapan. Tetap jauh ya. Tapi kan ya. lebih jauh satu dari Kanada, satu di Iya. Balikpapan. Balikpapan sama Balikpapan Kanada itu beda banget ya gitu kayak Iya. jauh banget. Tapi udah pesan kalau hamil, mamanya disuruh pulang. Iya. Kita disuruh pulang. Oh, itu yang paling berat ya buat mamanya pasti. Iya dan dia juga bilang gimana nih mama nanti oke lah pas aku lahiran mama di sini tapi tumbuh kembang cucu mama masa mama nggak kehilangan momen-momen itu gitu ya langsung mulai berkaca-kaca deh. Itulah ya bingung ya. Ini ada satu anak yang harus didampingi Iya. gitu ya. Karena kan di negeri orang. Nih tadi kamu bilang salah satunya ada untuk menjaga akidahnya Iya, juga gitu ya. Karena masih ya umur Masih umur 19-20 kan masih iya masih muda ya. iya Jaga. Masya Allah. gitu kak. Ya ampun. Doain aja ya kak ya. Nah, ini ada postingan sih di saat ultah anak kembar nih, anak kembar ya. Satu mau jadi pindah ke Kanada ya. My twins, the time goes by so fast. And now both of you have turned into these amazing young men, wonderful human beings with beautiful hearts. Happy birthday my boys. Gitu ya, barakallahu fi umrik. Semoga Allah selalu melindungi setiap langkah Keanu dan juga Omar. Oh.
Itu bahasa Inggrisnya udah bagus kok. Kalau nulis sih bisa Nulis sih Kak. boleh. Kalau acting belum tentu. Kamu kan bukannya masih ada syuting di sini strippingan ya? Iya baru aja selesai. Tadinya tuh kita nggak mau berangkat habis lebaran. Tadinya mau nunggu sampai syuting selesai dulu. Kan sebenarnya kita tuh deadline untuk ngambil PR card itu sampai Desember Kak. Tapi karena ya udah kita lanjutin stripping. Pokoknya sampai kapan ini strippingan selesai baru kita berangkat. Kalau sampai Desember nggak selesai juga kita minta izin dulu gitu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain sebelum bungkus. Iya, sebelum puasa strippingnya selesai gitu. Tapi anak udah keterima nih di kampus udah ada. Udah ada nanti di sana bayangan kita tapi Oh, nanti jadi apply-nya kalau baru misalnya dia apply di sana tuh pakai harga warga lokal kan. Oh, I see. Ya. Aduh, seru ya. Aduh, nanti kita ke Kanada lah kita wawancara Asik. kehidupannya. Bener ya? Asik. Tungguin ya. Amin, insya Allah. Kita akan kembali lagi tetap di Ruby No Secret.